Bismillahirrahmanirrahim. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Ayat 51 adalah ayat yang menarik. Karena sang raja di negeri Mesir memanggil dari perempuan-perempuan yang menggoda. Jadi, kalau kita lihat dengan ayat sebelumnya, Nabi Yusuf kan bertanya tentang peristiwa kejadian skandal yang pernah dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Kemudian sang raja langsung memanggil otoritas yang paling tinggi di sana, di kerajaan. Ketika dipanggil, perempuan-perempuan yang pernah menggoda itu, tentunya mereka punya pressure yang sangat tinggi. Dipanggil oleh raja, dan harus mengungkapkan kebenaran. Karena resikonya ketika tidak mengungkapkan kebenaran, maka ini kerajaan loh ya. Ketika tidak mengungkapkan kebenaran, pasti akan ada resiko. Ya kan? Jadi, ketika dilakukan klarifikasi, maka perempuan-perempuan itu mengatakan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Mereka mengatakan, Kulnaha syalillah. Mereka berkata, Maha suci, maha sempurna bagi Allah. Itu yang dikatakan. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berarti nyanyi mengacu kepada siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi perempuan-perempuan itu yang menggoda Nabi Yusuf, istri-istri dari pejabat-pejabat di negeri itu, bukan hanya satu orang. Dan perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang memotong jarinya ketika disuguhkan buah dan Nabi Yusuf lewat di depannya. Itu adalah perempuan-perempuan yang menginginkan Yusuf berbuat tidak benar dengan diri mereka. Mengajak Yusuf. Nah, mereka mengatakan tidak ada keburukan. Sekarang saksinya udah banyak nih. Dan saksinya adalah yang berada berada di tempat ketika kejadian skandal yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Kemudian ada satu orang lagi nih, istri Al-Aziz yang pertama kali menggoda Nabi Yusuf dan dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah ruangan dan semua ruangannya sudah dikunci, sudah diamankan oleh perempuan ini. Dan perempuan itu akhirnya mengatakan, akulah, sekarang jelaslah kebenaran itu, kata dia. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Itu yang dikatakan. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia, Yusuf itu adalah benar-benar orang-orang yang benar. Dia orang yang baik kok. Cuma dia digoda sama perempuan di istana ya Pak? Betul. Nah, pelajarannya buat kita apa? Satu, penguasa, raja yang memiliki power ini, ya, melakukan klarifikasi untuk menemukan kebenaran. Kita bisa belajar apa? Bahwa penguasa itu harus adil kepada semuanya. Ketika seorang raja yang memiliki power, seorang pemimpin yang memiliki power, ketika dia tidak adil kepada satu orang, maka dia kemungkinan besar tidak akan adil juga kepada banyak orang. Ini pelajaran berarti buat kita. Kemudian pelajaran yang kedua apa? Ternyata tidak ada manusia yang 100% fundamentalnya itu jahat. Walaupun dia sudah melakukan kejahatan, walaupun dia sudah merencanakan sebuah perzinahan, walaupun dia sudah menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Ternyata di dalam hati orang-orang ini juga masih ada kebaikan. Dan ini juga terjadi kepada wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Mereka mau mengungkapkan kebenaran. Walaupun resikonya akan besar. Karena skandal ketika skandal terbuka, maka bisa jadi dia akan kehilangan statusnya. Dia kehilangan nama baiknya. Bahkan dia bisa dicerai oleh sang suaminya. Ya kan? Oke. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa peroleh dari ayat 51 ini, ternyata
konspirasi yang ditutup sangat rapat, sangat mulus sekali, dan orang yang benar dipenjarakan dan saksi-saksi pada saat itu bersepakat bahwa mengatakan hal yang sebaliknya dari kebenaran, ternyata Allah akan bukakan kebenaran itu. Jadi kebenaran muncul dari semua konspirasi yang dibuat oleh manusia. Walaupun pada saat itu dikatakan bahwa tidak mungkin kebenaran itu akan terbuka. Tapi Allah punya cara untuk membuka itu. Jadi kita juga tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir bahwa kebenaran ini tidak akan terungkap gitu loh. Kita tidak perlu khawatir bahwa orang-orang yang salah tidak akan dihukum oleh Allah. Pasti akan dihukum. Tinggal tunggu waktunya. Maka kita cukup bersabar dan berpasrah kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.